Untuk menjadi baik kita menggunakan akal budi kita. Sehingga sampean bisa lihatlah, sampean jangan lihat tampilannya saja, citranya kok gagah, kok galak, kok hebat. Tapi lihatlah dari sisi kemanusiaannya. Niki manusia ta orang. Sebab orang yang paling dimuliakan, makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah adalah manusia. Balaqad karramna bani Adam. Saya di Jakarta jadi dalil terus nih. Biasanya kalau di daerah-daerah saya tidak pernah dalil. Daripada ditanya nanti dalilnya apa. Di sini kan dalil hadis ya kudu sahih. Sahih apa dhaif gitu. Koyo yo. Ini kita perlukan orang-orang yang menjadi manusia, yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia itu sebagai rasa syukur kita diciptakan Tuhan menjadi manusia. Kita kadang-kadang itu lupa bersyukur. Saya pidatokan di desa-desa itu. Saya ajak orang-orang untuk mensyukuri anugerah Allah yang paling besar yang kita lupa mensyukurinya. Karena memang bersyukur itu memerlukan kesadaran mendapatkan anugerah. Kalau kita tidak sadar bahwa kita mendapat anugerah, maka kita tidak akan bersyukur. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi manusia. Ini suatu anugerah yang luar biasa. Kita tidak dijadikan batu, tidak dijadikan tumbuh-tumbuhan, tidak dijadikan binatang, tapi dijadikan manusia. Manusia yang diberi akal pikiran dan akal budi. Mensyukurinya adalah menggunakan itu. Makanya Gus Dur itu semuanya menjadi kecil karena dia dekat dengan yang menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang besar. Karena itu ungkapan gitu aja kok repot. Itu sebetulnya menunjukkan bahwa Gus Dur itu yang besar. Ini yang besar hanya Allah, kemudian Indonesia, kemudian bangsa Indonesia, umat. Maka tidak heran kalau umat setiap saat mendoakan Gus Dur, Gus Dur adalah tokoh manusia yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia. Jadi, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gus Dur itu seperti sering tadi dikatakan juga, hampir saya tidak pernah jumpa orang yang suka menertawakan dirinya sendiri. Gus Dur paling sering, bahkan pernah suatu ketika karena dia mentertawakan dirinya sendiri, saya yang kena imbas buruknya. Pada waktu pameran lukisan saya sama almarhum Amang Rahman sama Dezawi Imran. Beliau waktu itu jadi presiden. Saya manfaatkanlah, saya punya kawan presiden. Saya manfaatkannya ya untuk membuka pameran lukisan. Beliau datang. Pidatonya itu cuma singkat sekali. Sudah tahu orang tidak bisa ngelihat, disuruh buka pameran lukisan. Itu sampai ketawa. Waktu itu nggak banyak yang ketawa, Takut presiden loh. Itu Gus Dur. Jadi beliau selalu rendah hati, bukan rendah diri. Dia bahkan kalau sangat optimis, rendah hati itu karena beliau suka ngolok-ngolok dirinya sendiri. Dia di Kuba itu keplaur nelpon saya. Tahu Kuba ya? Itu yang Fidel Castro presidennya waktu itu. Nelpon saya. Ini di mana Gus?
di Kuba. Aku tadi habis pidato, wah dapat aplaus yang luar biasa, tepuk tangan yang luar biasa. Sampean bicara apa? Tepuk tangannya kok sampai begitu? Loh, ini kan semua kepala-kepala negara di dunia itu pidato semua. Semua karena pidato orang banyak dibatasi 5 menit. Nah, untuk supaya bisa 5 menit itu dibikinlah seperti MTQ di kita itu. Di depan mimbar itu ada merah, hijau, merah berhenti, kuning siap, hijau. Lah saya kan nggak lihat. Tapi kok pas 5 menit, orang-orang tepuk tangan semua. Tapi yang paling itu yang saya katakan, beliau ngolok-ngolok dirinya sendiri, tapi mengorbankan saya. Karena tentu orang-orang yang baca itu yang dimarahi saya. Yang dia ngarang-ngarang sendiri, saya yang jadi cemohan orang. Dia cerita katanya ketika di Mesir dengan saya itu sukanya masak dengan saya. Dia bagian masak, saya yang bagian belajar katanya. Nah di Mesir itu jeroan dan kepala itu tidak dijual, tidak makan orang sana, tidak makan jeroan, tidak makan kepala. Nah, situ dilemprakkan itu saja. Gusmus kata dia, Gusmus itu kalau dia lihat begitu, ini aku beli ini, untuk apa? Ini beli, pokoknya saya belilah. Wah itu tidak dibeli aja, mungkin dikasihkan, murah sekali, karena nggak dimakan. Untuk apa kamu beli ginian? Untuk makanin anjing aku. Untuk makanin anjing. Saya bilang gitu katanya Gus Dur. Jadi setiap hari kita masak itu jeroan terus anti rempelo. Setelah saya pindah ke Irak, Gus Mus gak pernah ke pasar lagi karena tidak ada partner masaknya lagi, sudah tidak ada. Suatu ketika waktu di pasar ketemu penjual ayam itu. Loh, kamu kok enggak pernah ke sini lagi? Katanya Gus Dur. Saya jawab, nah ini anjingnya sudah pindah ke Irak. Lah kan kacau itu. Asli ini Gus Dur. Saya enggak ikut-ikut ini. Jadi Gus Dur itu tidak ada yang besar, tidak ada, semuanya kecil. Makanya santai sekali. Beliau pegangannya amal hayatud dunya illa laibun walah. Dunia ini hanya main-main dan sendau gurau saja. Gus Dur santai. Bismillah.